Sikap, nilai-nilai, dan keyakinan dalam banyak kasus sering menjadi penentu keberhasilan seseorang. Dengan tingkat kepandaian dan kesempatan serta peluang yang sama persis, seseorang bisa menjadi pemenang, sementara yang lainnya menjadi pecundang. Nah, cerita berikut ini seperti ingin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara sikap sebagai harta yang sangat berharga. Ti Liu Ko Wendi. Pertanyaan ke-6. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang ke-6. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang ke-6, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, terima kasih Pak, saya siap bekerja keras.
Pendengar yang budiman, apa perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang faidah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.